Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Budi Dewe. Nah, kita akan membahas materi yang selanjutnya, yaitu untuk limit fungsi bentuk tak hingga. Yang sekarang untuk yang tak hingga masih sama, kita masih materi dari buku Matematika Erlangga yang kelas 12 ya. Oke, kita lanjut aja ke materi. Nah, di sini ada limit fungsi bentuk tak hingga, di mana limit X mendekati tak hingga dengan AX pangkat N ditambah BX pangkat N dikurang 1 ditambah dan seterusnya ditambah sampai C dibagi dengan PX pangkat M ditambah QX pangkat M min 1 ditambah dan seterusnya ditambah sampai R. Nah, kalau bentuknya limit tak hingga seperti ini, maka cara pengerjaannya itu hanya ditentukan dengan 3 rumus. Yang pertama, kita lihat itu dari pangkatnya, pangkat pembilang dan pangkat penyebut. Nah, di sini jika N-nya itu kurang dari M, jika N yang ini kurang dari M, jika pangkat yang atas kurang dari pangkat yang bawah, maka nilai limitnya itu dia 0. Nah, kemudian jika N-nya sama dengan M, maka nilai limitnya cukup A per P atau ambil A per P-nya aja. Jadi kalau ada limit tak hingga itu tinggal melihat dari bentuk pangkatnya. Nah, jika nilai N-nya lebih besar dari M, maka nilai limitnya itu dia cukup jawab tak hingga. Nah, untuk lebih jelasnya, contoh di sini ada 3 soal. Untuk yang pertama, di sini ada limit X mendekati tak hingga 2x kuadrat ditambah 3x min 4 dibagi 3x tambah 4. Nah, kita di sini perhatikan pangkat pembilang dan pangkat penyebut. Di sini kan pangkat pembilangnya itu N. Kita lihat N-nya di sini berapa? Berarti N-nya di sini 2. Untuk yang M pangkat tertingginya berapa di sini? Dia 1. Kalau tidak ditulis, X itu ada pangkat 1. Nah, di sini didapat nilai N-nya 2 dan M-nya 1. Ternyata nilai N itu lebih besar dari nilai M. Nah, berdasarkan rumus, kalau nilai N-nya lebih besar dari nilai M, maka jawaban limitnya yaitu tak hingga. Jadi kita nggak usah dikotret, dicari satu-satu. Jadi kita tinggal lihat aja di bentuk pangkatnya. Maka kalau N-nya lebih dari M, udah jawabannya yaitu tak hingga. Jadi cukup. Jadi kalian tinggal perhatikan nilai N-nya dan M-nya, kemudian lebih besar, kurang dari atau sama dengan. Nah, ternyata untuk soal yang nomor 1 dia lebih dari N-nya, lebih dari M, maka nilai limitnya itu tak hingga. Untuk yang nomor 2, limit X mendekati tak hingga 3x kuadrat dikurang X ditambah 4 dibagi 4x kuadrat dikurang 8. Nah, di sini kita perhatikan lagi nilai N-nya berapa, M-nya berapa. Untuk N, pangkat yang pembilang di sini 2. Dan untuk yang M ternyata 2 juga. Nah, nilainya berarti N-nya sama dengan M. Nah, berdasarkan rumus, N yang sama dengan M itu nilai limitnya itu A per P. Nah, A per P-nya itu ini. A-nya berapa? 3. P-nya 4. Berarti jawabannya itu A per P, dia jawabannya 3 per 4. Nah, jadi cukup kayak gitu aja. Perhatikan pangkat pembilang dan pangkat penyebut. Nah, sekarang untuk contoh nomor 3. Di sini ada limit X mendekati tak hingga dengan min 2x ditambah 1 dibagi 5x pangkat 3 ditambah 4. Nah, di sini nilai N-nya, di sini pangkat tertinggi X-nya itu dia 1 untuk yang pembilang. Untuk yang penyebut M-nya 3. Nah, ternyata nilai N-nya itu kurang dari M. 1 lebih kecil daripada 3 kan? Berarti nilai limitnya itu 0. Nah, berarti berdasarkan rumus, jika N-nya kurang dari M, maka nilai limitnya 0. Jadi nggak usah dihitung, cukup aja langsung nilainya, dia pasti 0. Nah, oke. Untuk fungsi bentuk limit yang tak hingga itu kayak gitu. Jadi tinggal perhatikan pangkat di pembilang dan pangkat di penyebut. Apakah kurang dari, sama dengan, atau lebih dari. Nah, kalau kurang dari berarti nilai limitnya 0. Tapi kalau pangkatnya sama, berarti nilai limitnya A per P atau koefisien dari X yang ada pangkatnya. Angkanya berapa? Kalau 2 per 4 berarti 2 per 4. Yang di sini 3 per 4 berarti jawabannya 3 per 4. Nah, kalau lebih dari, oh ternyata pangkat N itu lebih dari M.
Nah, berarti nilai limitnya itu tak hingga. Oke, untuk limit tak hingga cukup memperhatikan pangkatnya aja. Oke. Mudah-mudahan mengerti penjelasannya untuk pangkat limit tak hingga itu cukup sekian. Terima kasih.